Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Sri Rahayu, mahasiswa Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video kali ini saya akan mereview jurnal internasional. Saya akan mereview 5 artikel yang berasal dari jurnal internasional. Artikel yang pertama berjudul Developing the Skill of Critical and Creative Thinking by Probability Teaching. Artikel ini ditulis oleh Einaf Aizikovich, Udi, dan Miriam Amit pada tahun 2011 di jurnal Procedia Social and Behavioral Science, volume 15, halaman 1087-1091. Dengan teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis sedang menjajaki kemungkinan tambahan metode evaluasi creative thinking termasuk skala CCTDI, kuesioner menggunakan berbagai pendekatan dan tes komprehensif yang disusun untuk penelitian masa depan. Teori penting yang terdapat dalam artikel ini adalah, secara umum, kreativitas diartikan sebagai keterampilan kognitif dalam mengajukan solusi untuk suatu masalah atau membuat sesuatu yang berguna atau baru dari biasa, dikutip dari Huang, Chen, Dung, dan Yang tahun 2007. Kemudian Irving mengemukakan bahwa kreativitas matematika dalam pemecahan masalah adalah kemampuan untuk merumuskan tujuan matematika dan menemukan hubungan bawaannya. Itu adalah kapasitas untuk memecahkan masalah sesuai dengan ketepatan mengintegrasikan baik sifat dedukasi logika dalam pendidikan matematika dan konsep yang berkembang menjadi intinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi apakah pengajaran kami khusus unit pembelajaran yang dirancang akan meningkatkan daya pikir kritis dan kreativitas siswa. Dengan metodologi penelitian deskriptif serta sampel yaitu 72 siswa, kelas 10 di sekolah menengah kelompok itu terdiri dari 30 siswa semuanya berprestasi tinggi berusia 15 sampai 16 tahun. Hasil dan temuan dalam penelitian ini yaitu selama CCTDI ditemukan tahapan berpikir kreatif yang menyarankan 3 tahap yang diperlukan untuk pengembangan kreativitas matematika. Yang pertama tahap teknis pendahuluan, yang kedua tahap aktivitas algoritmik, dan yang ketiga tahap aktivitas kreatif. Kemudian indikator yang digunakan dalam artikel ini yaitu pemikiran semacam ini dicirikan oleh fleksibilitas mental, keingintahuan, imajinasi yang berkembang dengan baik, minat untuk menemukan solusi, penciptaan metafora, dan pemikiran yang berorientasi pada tujuan. Adapun saran dan komentar untuk artikel ini adalah latar belakang tentang berpikir kreatif dalam penelitian ini cukup lengkap, sehingga dapat menambah pengetahuan para pembaca. Pada penelitian ini, pembaca mudah untuk menentukan gap pada penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, selama CCTDI ditemukan tahapan berpikir kreatif oleh Irving yang menyarankan 3 tahap. Yang pertama teknis pendahuluan tahap, yang kedua tahap aktivitas algoritmik, yang ketiga tahap aktivitas kreatif. Pertama, tahap mengacu pada penerapan praktis dari aturan dan prosedur matematika tanpa pengetahuan teoritis sumber. Tahap kedua menekankan penggunaan prosedur untuk melakukan operasi matematika dengan pengetahuan tentang sumber teoritis. Terakhir, tahap ketiga melibatkan aktivitas yang tidak terkait dengan algoritma yang diketahui, di mana ia memerlukan pemahaman baru tentang definisi atau kata-kata teorema baru dan buktinya. Kemudian, gap pada penelitian ini adalah methodological gap, yaitu implikasi penelitian menunjukkan bahwa kita dapat dan harus meningkatkan perkembangan intelektual siswa di luar teknis konten kursus dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendorong creative thinking dan yang akan mendorong siswa untuk menyelidiki masalah yang dihadapi, mengevaluasi informasi, dan bereaksi sebagai pemikir kritis. Artikel kedua berjudul The Effect of Problem-Based Learning Method in Higher Education on Creative Thinking. Artikel ini ditulis oleh SNR Soyanes Barser pada tahun 2014 di jurnal Procedia Social and Behavioral Science, volume 116, halaman 3494 sampai 3498. Dengan teknik analisis data, dalam setiap tahap penelitian, data dikumpulkan diambil oleh kelompok studi yang dipilih secara acak dari orang-orang yang memiliki usia dan tingkat pendidikan yang berbeda. Untuk proses adaptasi tes, seperti pada tes aslinya, data juga diambil oleh siswa taman kanak-kanak dan sekolah dasar dari kelas 1 sampai 5, dan siswa sekolah menengah dan juga perguruan tinggi. Kemudian, studi Storage of Creative Thinking diterima sebagai tes yang andal dan valid. Sebagai konsekuensi
Dari hal tersebut, Torrent Test of Creative Thinking dilaksanakan dengan menerapkan siswa di awal dan di akhir proses penelitian ini. Teori penting yang ada dalam artikel ini yaitu berpikir kreatif, salah satu keterampilan berpikir meliputi keterampilan-keterampilan seperti memfasilitasi pembelajaran individu dengan merealisasikan imajinasinya, memberikan kesempatan bagi dirinya untuk berpikir, mengekspresikan ide-idenya dengan mudah, dan mengajaknya memperoleh yang baru. Informasi untuk menyebarkan pemikiran kreatif di antara siswa di lingkungan sekolah, lingkungan belajar mengajar harus diatur sedemikian rupa, agar siswa dapat meningkatkan kreativitasnya di bidang tersebut. Strategi, metode, dan teknik pengajaran yang tepat harus digunakan untuk mencapai hal ini. Dikutip dari Demiral tahun 2003. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan pengaruh metode PBL terhadap keterampilan berpikir kreatif dengan metodologi penelitian deskriptif dan sampel terdiri dari siswa kelas 1 berjumlah 73 di Departemen Statistika Universitas Dokus Eylul. Hasil dan temuan dalam penelitian ini yaitu ada perbedaan yang signifikan antara nilai berpikir kreatif mahasiswa tahun pertama jurusan Statistika Fakultas MIPA DU sebelum dan sesudah proses PBL. Berdasarkan hasil analisis sebelum dan sesudah proses PBL, terlihat ada perbedaan yang signifikan antara skor kreatif siswa kelompok belajar dengan T sama dengan 2,345, P kurang dari 0,05. Setelah dilakukan proses, rata-rata nilai kreativitas siswa yaitu 66,20 lebih tinggi dari rata-rata nilai prates yaitu 56,40. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan juga originalitas. Saran dan komentar untuk artikel ini adalah novelty pada artikel ini dijabarkan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangan pada penelitian ini tidak dijelaskan sehingga pembaca tidak menemukan gap pada penelitian selanjutnya. Penulis juga tidak menuliskan saran untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil evaluasi tes Torrent terhadap bentuk AB berpikir kreatif verbal yang diterapkan dalam proses PBL terlihat bahwa metode pembelajaran yang digunakan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Pada akhir proses PBL terlihat bahwa siswa dapat mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan ide dan kemampuannya sendiri serta mengembangkan pemikiran kreatifnya. Salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Studi tersebut menunjukkan bahwa proses PBL memiliki kontribusi terhadap pengembangan keterampilan berpikir kreatif siswa. Berbeda dengan metode pengajaran tradisional, metode pengajaran ini meningkatkan keterampilan berpikir kreatif individu yang merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Hal yang ingin dicapai ini sangat penting karena terutama saat ini banyak kebutuhan individu yang mampu berpikir kreatif. Seperti yang sudah dijelaskan pada saran dan komentar sebelumnya bahwa gap pada penelitian ini tidak ditemukan. Artikel ketiga berjudul The Effect of Give Student Creative Problem Solving Program on Creative Thinking. Artikel ini ditulis oleh Caglar Centikaya pada tahun 2014 di Jurnal Procedia Social and Behavioral Science volume 116 halaman 3722 sampai 3726. Dengan teknik analisis data, desain penelitian ini adalah desain kuasi eksperimental dengan kelompok kontrol di mana tes awal dan akhir tidak disamakan digunakan dalam penelitian ini. Tujuan pemilihan desain eksperimen semu adalah untuk mengetahui pengaruh program pendidikan pemecahan masalah kreatif terhadap pengembangan kreatif anak. Alat pengumpulan data, Torrent Test of Creative Thinking, sebagai salah satu tes yang digunakan untuk mengukur kreativitas. Teori penting yang terdapat di artikel ini yaitu definisi paling luas tentang kreativitas berkenaan dengan keterampilan berbakat dikemukakan oleh Torrent. Torrent mengungkapkan bahwa kreativitas harus peka terhadap masalah, kurangnya informasi, elemen yang tidak ada, dan tidak kecocokan untuk menentukan kesulitan, untuk mencari solusi, untuk membuat prediksi, untuk berhipotesis tentang kekurangan, untuk memilih salah satu cara solusi dan mencobanya. Untuk mencoba lagi dan menampilkan hasil, seperti dibahas dalam model keterampilan lain, dan terutama model 3 set Renzul, set motivasi dan kreativitas dapat dikembangkan melalui pendidikan, sementara set normal berbakat adalah permanen, dikutip dari Centikaya tahun 2012 dan juga Davasligi tahun 2004.
Kemudian, kreativitas dan kecerdasan bukanlah karakteristik yang hanya bersifat bawaan dan terbatas secara inheren. Karakteristik ini dapat dikembangkan karena tidak stabil. Dikutip dari Centikaya, Cetin, dan Hisley tahun 2012 serta Steinberg dan Grigorenko tahun 2002. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh program pengajaran pemecahan masalah kreatif yang dirancang untuk siswa berbakat terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa usia sekolah menengah. Dengan metodologi penelitian ini adalah eksperimental. Sampelnya sebanyak 20 subjek, termasuk 10 orang untuk eksperimen dan 10 orang untuk kontrol, merupakan kelompok eksperimen dan kontrol dari studi eksperimental. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan atau P-nya lebih dari 0,05 antara skor pretest dari kedua kelompok. Mengenai post-test dan pretest, ada perbedaan yang signifikan yaitu P-nya kurang dari 0,05 ditemukan mendukung kelompok eksperimen. Menurut hasil penelitian, efek pemecahan masalah kreatif pada keterampilan berpikir kreatif diselidiki sebagai rinci dan saran diberikan. Indikator yang digunakan dalam artikel ini adalah berdasarkan Torrent Test, yaitu salah satu tes yang biasa digunakan untuk mengukur kreativitas. Kriteria dalam tes adalah kefasihan, orisinalitas, keabstrakan judul, pengayaan, dan perlawanan terhadap penutupan awal. Adapun saran untuk artikel ini adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis memberikan saran untuk mengembangkan kreativitas siswa sehingga mudah untuk menentukan gap pada penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran berbasis berpikir kreatif terhadap tingkat berpikir kreatif dalam penelitian Corey tahun 2003 menunjukkan kesamaan dengan hasil penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari studi pengajaran Lawson tahun 2001 tentang kreativitas juga sama sejalan dengan hasil penelitian ini. Dalam kerangka ini dapat disimpulkan bahwa program memiliki konten pemecahan masalah meningkatkan keterampilan kreativitas. Sejalan dengan kesimpulan ini dapat dikatakan bahwa masalah kreatif program pemecahan yang diterapkan efektif dalam meningkatkan keterampilan kreativitas siswa. Gap penelitian ini yaitu empirical gap serta methodological gap. Yang pertama, empirical gap yaitu dapat menggunakan studi kelompok yang berbeda memungkinkan untuk mengekspresikan diri pada topik tertentu. Kemudian methodological gap-nya yaitu pemilihan topik yang menarik juga harus diperhatikan yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh studi-studi yang sudah dilakukan selama ini dan dapat membangkitkan rasa penasaran mereka. Strategi pengajaran yang mempertimbangkan minat dan kecepatan belajar siswa juga harus dimanfaatkan. Artikel keempat berjudul Support of Pupil Creative Thinking in Mathematical Education. Artikel ini ditulis oleh Valeria Scevo, Lucia Romanova, dan Gabriela Pavlovikova pada tahun 2014 di jurnal Procedia Social and Behavioral Science, volume 116, halaman 1715 sampai 1719. Dengan teknik analisis data, peneliti meminta para siswa untuk mencari geometri apa saja dan mengambil fotonya saat berjalan di taman bermain. Kemudian, peneliti meminta para siswa untuk mencoba membuat ide untuk tugas geometri berdasarkan foto yang diambil. Kemudian, foto ini mewakili dasar untuk pembuatan masalah matematika tanpa ukuran khusus yang berkaitan dengan objek geometris. Ini adalah masalah terbuka, bisa diselesaikan oleh siswa. Kemudian teori penting yang ada di artikel ini yaitu Silver mengklaim bahwa pemikiran kreatif dapat dikembangkan dengan pertanyaan terbuka. Meissner menekankan pada gagasan bahwa pemikiran kreatif dapat dikembangkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Kemudian Fisher menarik perhatian pada perlunya pertanyaan terkait kehidupan sehari-hari dalam berpikir kreatif, seperti dikutip dalam Kandemir dan Gore tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kegiatan yang cocok untuk berbagai tingkat sekolah dalam penelitian ini. Dengan metodologi penelitian adalah deskriptif dan sampelnya pada siswa di usia 13 sampai 14 tahun. Hasil dan temuan penelitian ini adalah siswa membuat banyak tugas geometri. Berapa volume kulit pohon yang hilang jika ketebalan 8% dari jari-jarinya? Berapa jarak maksimum antara tanah dan semut yang berjalan di tunggul pohon?
serta berapa berat serbuk gergaji yang bisa kita dapatkan dari keseluruhan tunggul ini jika kepadatan kayunya 690 kg per meter kubik. Hasil temuan pertanyaan-pertanyaan ini dibuat oleh siswa dari gambar 1A. Kemudian indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laycock menggambarkan kreativitas matematika sebagai kemampuan untuk menganalisis masalah yang diberikan dari perspektif yang berbeda, melihat pola, perbedaan, dan persamaan, menghasilkan banyak ide, dan memilih metode yang tepat untuk menangani yang tidak biasa situasi matematika, dikutip dari Najafihah tahun 2012. Adapun saran dan komentar untuk artikel ini adalah penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, pembaca mudah untuk menentukan gap pada penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menunjang kreativitas matematis, kita bisa memberikan kombinasi ilmu dan kehidupan nyata situasi. Menyelesaikan masalah matematika dapat dilakukan dengan mendukung siswa untuk aktif dan kreatif. Sangat cocok untuk dilakukan mencari matematika di semua lingkungan kita. Kemudian murid harus mencari matematika, sifat, pola, bentuk, atau tubuh geometris di kota, di rumah, di alam, dan sebagainya. Gap pada penelitian ini adalah empirical gap serta methodological gap, yaitu dapat menerapkan pada usia murid yang berbeda dan juga di semua bidang matematika. Artikel kelima berjudul Open-Ended Approach, an Effort in Cultivating Student Mathematical Creative Thinking Ability and Self-Esteem in Mathematics. Artikel ini ditulis oleh Abdul Fattah Didi Suryadi, Joshua Sabandar, dan Turmudi pada tahun 2016 di Journal on Mathematics Education volume 7 nomor 1 halaman 11-20 dengan teknik analisis data tes kemampuan kreativitas matematis, dan harga diri siswa dianalisis secara kuantitatif untuk mengetahui perbedaan peningkatan kemampuan kreatif matematis siswa dan tingkat harga diri antar kelompok yang diajar dengan pendekatan terbuka dan konvensional. Data dianalisis menggunakan ANOVA 2 jalur dengan mempertimbangkan data homogenitas dan normalitas, sedangkan data hasil observasi dianalisis secara kualitatif untuk mendukung pembahasan hasil tes kemampuan kreatif matematis dan self-esteem matematis. Teori penting dalam artikel ini adalah kreativitas matematika secara sederhana didefinisikan sebagai pilihan oleh Poincare, dikutip dari Sri Raman tahun 2004. Dengan kata lain, kreativitas matematis dicirikan oleh kemampuan memilih di antara kombinasi-kombinasi yang bermakna dan tidak bermakna. Kemudian, Irving memberikan definisi tentang kreativitas matematika sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan atau untuk mengembangkan pemikiran dalam struktur dengan mempertimbangkan sifat logikal deduktif yang khas dari disiplin tersebut dan kesesuaian dari konsep yang dihasilkan untuk diintegrasi ke dalam inti dari apa yang penting dalam matematika. Dengan tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji pendekatan open-ended untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan self-esteem dalam matematika pada siswa SMA ditinjau dari kategori sekolah. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam artikel ini adalah penelitian eksperimental. Dengan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA di kota Serang, Banten, Provinsi, dan sampelnya adalah siswa kelas 11 SMA kelas 3 sekolah dengan kategori tinggi, menengah, dan rendah di kota Serang. Selanjutnya di setiap kategori sekolah, 2 kelas dipilih secara acak. Indikator dalam artikel ini dikutip dari Sri Raman yang mengemukakan bahwa kreativitas matematika didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan karya orisinal, yang kedua kemampuan untuk membuka jalan bagi pertanyaan baru, yang ketiga proses menghasilkan solusi yang tidak biasa, dan yang keempat rumusan pertanyaan atau kemungkinan baru yang memungkinkan masalah lama dipertimbangkan dari sudut pandang baru. Hasil temuan penelitian ini adalah secara umum menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan pencapaian self-esteem siswa yang mendapatkan pembelajaran open-ended lebih baik dari pembelajaran biasa. Disajikan juga pembahasan mengenai peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis dan pencapaian self-esteem siswa tersebut ditinjau dari tiap kategori sekolah. Saran dan komentar untuk artikel ini adalah penulis memberi saran untuk penelitian selanjutnya sehingga mudah menentukan gap pada penelitian berikutnya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembelajaran melalui pendekatan open-ended dapat meningkatkan
kreativitas matematika siswa dengan lebih baik kemampuan berpikir meskipun kategori sekolah berbeda. Selanjutnya dilihat dari kategori sekolah yaitu harga diri siswa pada kategori sekolah menengah atas dan menengah yang belajar melalui pendekatan terbuka lebih baik daripada mereka yang belajar secara konvensional. Namun pada kategori sekolah rendah, self-esteem yang belajar melalui pendekatan terbuka tidak lebih baik dari siswa yang belajar secara konvensional. Artinya self-esteem merupakan proses dinamis yang membutuhkan proses panjang saat memprosesnya. Gap pada penelitian ini adalah methodological gap, yaitu pendekatan open-ended efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa bahkan pada kategori sekolah rendah. Namun, penting untuk memperhatikan cara guru membantu siswa memecahkan masalah dengan menggunakan strategi scaffolding yang tepat dengan mempertimbangkan kemampuan khusus siswa. Demikian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.